Mengapa kamu bersunat? Apakah kamu sudah sunat? Mengapa kamu bersunat? Apa latar belakang yang mendasari sehingga kamu itu bersunat? Siapa yang memerintahkan kamu sunat? Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan momen bersyahadat seorang pria dari etnis Tionghoa ya, yang bersyahadat didampingi oleh istri dan anaknya, bersyahadat dibimbing oleh seorang ustadz di MUI Tangerang Selatan. Momen bersyahadat seorang etnis Tionghoa ini saya dapatkan dari akun TikTok nickname MUI Tangsel. Masya Allah, ada lagi yang bersyahadat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sahabat, sebelum kita saksikan momen bersyahadat seorang pria beretniskan Tionghoa ini, mari kita simak terlebih dahulu sebuah hiburan, sebuah lawak-lawak dari seorang polemikus Oten. Mengapa kamu bersunat? Apakah kamu sudah sunat? Mengapa kamu bersunat? Apa latar belakang yang mendasari sehingga kamu itu bersunat? Siapa yang memerintahkan kamu sunat? Untuk apa kamu bersunat? Ada yang bisa jawab ini? Jangan sampai kamu bersunat tetapi kamu tidak mengerti apa makna atau isi dari perjanjian sunat. Adakah iman atau kitab Anda berbicara tentang sunat itu? Jika ada, yuk kita diskusi. Berani nggak? Ya teman-teman, itulah lawak-lawak dari polemikus Oten yang saya maksud. Seorang polemikus Oten kebingungan tentang sunat dan dia hanya mampu bertanya tentang hal sunat tersebut. Tetapi jika kita balikkan dengan satu pertanyaan, jika Yesus saja bersunat, Yesus mengajarkan sunat, tetapi kenapa umat Kristen justru tidak mengamalkan ajaran Yesus yaitu bersunat tersebut? Nah, seharusnya pertanyaan inilah yang membuat para umat Kristen, para polemikus Oten tersebut introspeksi diri. Yesus mengajarkan sunat tetapi umat Kristen menolak bersunat. Bukankah itu adalah sebuah pertanda atau makar terhadap ayat Bibelnya sendiri? Bukankah umat Kristen selama ini selalu mengklaim diri sebagai pengikut Yesus? Tetapi ketika Yesus mengajarkan sunat, kenapa umat Kristen tidak mau melakukan ajaran Yesus yaitu bersunat tersebut? Nah, pertanyaan itulah yang sebenarnya harus dijawab oleh polemikus Oten tersebut. Kalau polemikus Oten tersebut hanya mampu bertanya-tanya, lain lagi ceritanya, itu adalah sebagai alibi ataupun untuk menutupi kenapa umat Kristen tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan. Nah, kita akan bahas tentang perintah sunat di dalam Islam dan Kristen. Orang Kristen sering mengklaim bahwa Allah tidak pernah memerintahkan umatnya untuk bersunat. Padahal perintah sunat di dalam Islam adalah mutlak perintah Allah yang mesti ditaati oleh umatnya. Ini adalah dalilnya ya di dalam Al-Quran surat ke-16 ayat 123. Ikutilah milah atau cara hidup atau agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Quran surat 16 ayat 123. Allah memerintahkan umat Islam untuk mengikuti milah Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pun bersunat. Hal ini diperkuat oleh hadis berikut ini. Nabi Ibrahim berkhitan setelah beliau berusia 80 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari 6298. Dan masih banyak lagi hadis yang lainnya yang menjelaskan hal serupa. Dan dikonfirmasi lagi oleh Nabi Muhammad SAW bahwa sunat itu wajib di dalam Islam.
Dari Usaim bin Kulaib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya kakeknya datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, aku telah masuk Islam. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, buanglah darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah. Diriwayatkan hadis riwayat Abu Daud 356, Ahmad 3/415 dan Al-Baihaqi 1/172. Nah, fitrah itu ada 5: khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, menggunting kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Al-Bukhari 6297. Dan Allah secara tegas memerintahkan umat Islam untuk beriman kepadanya dan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 20 dan 21, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling darinya padahal kamu mendengar, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berkata, kami mendengarkan padahal mereka tidak mendengarkan. Jadi sudah sangat jelas bahwa sunat itu adalah perintah wajib dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Analoginya seperti ini, seorang presiden memerintahkan rakyatnya untuk mematuhi aparat kepolisian, dan aparat kepolisian memerintahkan rakyat untuk tidak mencuri. Lantas apakah perintah untuk tidak mencuri itu bukan perintah dari presiden? Tentu saja itu perintah presiden. Sama halnya dalam konteks ini, Allah memerintahkan umatnya untuk patuh dan mentaati Rasulnya, dan Rasulnya memerintahkan umatnya untuk bersunat. Maka sudah jelas bahwa perintah untuk bersunat adalah perintah dari Allah. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah di dalam Bible ada disebutkan perintah sunat atau khitan ini? Oke, mari kita bahas tentang perintah Tuhan di dalam Kristen, di dalam Bible, untuk melakukan khitan atau sunat di dalam Bible. Tertulis di Kejadian 17 nomor 11, mulai dari sekarang engkau harus menyunatkan setiap bayi laki-laki yang berumur 8 hari, termasuk para hamba yang lahir di rumahmu atau yang kau beli. Sunat itu akan menjadi tanda dari perjanjian antara aku dan kamu. Selanjutnya ada di Kejadian 17 nomor 13 dan 14. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Sebuah argumen dari para umat Kristen, dari para polemikus Kristen adalah bahwa sunat itu hanya kewajiban untuk keturunan Abraham saja, selainnya tidak. Mungkin menurut mereka Tuhan itu diskriminatif kali ya, suka membeda-bedakan ras atau suku bangsa. Oke, mari kita kupas lebih dalam lagi tentang masalah tersebut. Perhatikan kalimat para hamba yang lahir di rumahmu atau yang kau beli di atas, atau kalimat orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Itu sebuah pernyataan bahwa kewajiban sunat bukan hanya untuk keturunan Abraham saja. Oke, kalau ingin dalil yang lebih jelas, silahkan buka Bible, Kisah Para Rasul 15 nomor 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, bagaimana hukum Musa tersebut? Tertulis di dalam Yohanes 7 nomor 22, jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Saat itu orang-orang Farisi meminta kejelasan apakah mereka dibedakan dengan orang-orang Yahudi dalam menaati hukum Musa, terlebih masalah sunat. Oke, mari kita saksikan keputusan dari para rasul dan tetua di dalam ajaran Kristen tersebut. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul 15 nomor 7, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus atau ketua para rasul dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Nah, kita ketahui bersama bahwa Tuhan tidak membedakan antara Yahudi dan non-Yahudi sesudah mereka beriman. Hukum apa yang diberikan dan ditetapkan Musa?
juga akan berlaku umum untuk umat Farisi yang sudah beriman juga. Kesimpulannya bahwa orang-orang Farisi yang bukan Yahudi juga tidak dibedakan dalam hal bersunat. Nah, pertanyaan kembali kita ulang kepada para umat Kristen dan para polemikus Kristen, kalau Yesus saja bersunat, Yesus mengajarkan sunat, tetapi kenapa para umat Kristen, para polemikus Oten menolak bersunat? Nah, itulah yang harus kalian jawab. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan simak momen bersyahadat seorang pria etnis Tionghoa bersyahadat di MUI Tangerang. Pakai terus ya? Iya. Syahadatnya ini. Kalau soal tadi Jangan keluarin salah. Berarti aja dilakukan itu salah nih. Akhirnya lain kali ya. Bapaknya. Tapi aku nggak dengar. Coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Bersaksi bahwa sesungguhnya tiada ada Tuhan yang yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Allah. Dan aku Dan bersaksi aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, tiada hari tanpa mu'alaf. Selamat datang kita ucapkan kepada saudara baru kita yang baru saja bersyahadat. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Innaddina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan kita doakan juga untuk saudara baru kita yang baru saja bersyahadat, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.